Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Syukur kepada Tuhan untuk anugerah-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Hari ini Sabtu 8 Juni 2024, Gema Kabar Baik menyapa kita. Firman Tuhan hari ini kita bacakan dari Kejadian pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-27 sampai 28, demikian. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini, renungan Gema Kabar Baik didasarkan atas santapan harian edisi Sabtu 8 Juni 2024 dan diberi judul Tugas yang Berbeda dari Allah. Tugas yang berbeda dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pencatatan silsilah Alkitab tidak seragam, tetapi diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda, berdasarkan apa yang menjadi fokus. Kita dapat menarik pelajaran yang hendak diberikan. Silsilah Sem diberikan dalam 3 formula. Pertama, umur, ketika seseorang mempunyai anak yang penting. Tidak harus yang sulung. Hanya anak ini yang dicatat namanya. Dan silsilah berikutnya adalah silsilahnya. Kedua, hidup seseorang setelah melahirkan anak yang penting tersebut. Ketiga, ketika seseorang mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Ketika sampai pada catatan tentang Terah, formula ini berubah. Silsilah Terah diberikan secara lebih mendetail dan dimulai dengan setelah hidup 70 tahun, Terah mempunyai anak, Abram, Nahor, dan Haran. Kejadian 11 ayat 26. Jadi bukan hanya satu anak yang dicatat namanya, tetapi 3 anak Terah. Hal ini menekankan bahwa Terah adalah tokoh yang paling penting dari semua silsilah yang dicatat dari Sem. Sebagai penutup, dicatat bahwa umur Terah adalah dalam 205 tahun dan ia meninggal di Haran. Di dalam nas ini, umur dan kematian hanya dicatat untuk Terah. Urutan nama Abram, Nahor, dan Haran bukanlah urutan kelahiran, tetapi tanda bahwa yang paling penting dari ketiga anak Terah adalah Abram. Ini ditegaskan ketika Terah hanya membawa Abram, Sarai, dan Lot ke Haran dan menetap di sana sampai ia meninggal. Dengan demikian kita melihat bahwa ada tokoh-tokoh yang lebih penting dan ada tokoh-tokoh yang kurang penting dalam silsilah. Mengapa demikian? Karena ada tokoh yang akan Allah beri anugerah yang lebih, yang melalui tokoh itu Allah akan berkarya dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, Allah memakai kita semua secara berbeda-beda. Ada yang diberi tugas yang lebih besar, ada yang diberi tugas yang lebih kecil. Ini semua bergantung pada apa yang Allah mau kita kerjakan. Karenanya, marilah kita menerima dengan bersyukur apapun tugas yang Allah berikan kepada kita,
tanpa harus membanding-bandingkannya dengan orang lain. Marilah kita menerima dengan ucapan syukur. Segala tugas yang Tuhan Allah berikan kepada kita, tanpa harus membanding-bandingkannya dengan orang lain. Dan lakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Mari kita berdoa. Di dalam sejarah Tuhan, kami bersyukur Engkau memanggil orang-orang tertentu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kepada dunia dan keturunan di masanya dan setelahnya. Dan kami bersyukur di zaman ini Engkau memakai dan memanggil setiap kami dengan tugas yang berbeda-beda. Kami menyadari ya Tuhan, kalau kami bisa berbagian menjadi umat Tuhan, berbagian di dalam kerajaan Tuhan, kami bersyukur semua anugerah Tuhan. Karenanya ya Tuhan, hari ini kami mau terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan setia. Tolonglah kami yang lemah ini ya Tuhan, untuk bisa memperlihatkan keagungan Tuhan melalui sikap hidup kami. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami hari ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, teruslah pancarkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.